Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah yang muliakan, kali ini kita akan teruskan kajian kitab At-Tadhib berkaitan dengan masalah-masalah jinayah. Yang dulu sudah kita bahas tentang masalah qisas maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang membahayakan orang lain. Di antaranya adalah pembunuhan, begal, pencurian dan sebagainya, yang semuanya itu dijelaskan oleh Allah apa yang harus dilakukan terhadap pelaku kriminal tersebut. Kini kita akan pelajari ini sedikit menyentuh mengenai masalah-masalah kenegaraan. Faslun wa yuqatalu ahlul baghi. Ini bab yang membicarakan tentang bagaimana pemerintah yang sah menghadapi kasus pembangkangan, pemberontakan, atau usaha untuk memisahkan diri dari pemerintahan yang dilakukan dengan secara tidak sah. Ini pun di dalam Islam diberi ketegasan hukumnya maupun tindakan apa yang diizinkan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan demi menjaga keselamatan negara dan orang banyak. Ini barangkali yang membedakan ya antara hukum kita, maksud saya itu yang didasari atas petunjuk Allah dan Rasulnya, dengan hukum yang dibuat oleh manusia, hukum yang lebih kepada jargon-jargon kebebasan ya, kebebasan. Sehingga sebagaimana terjadi di beberapa negara ini, kebebasan itu berujung pada kekacauan, tindakan anarkis dan sebagainya. Paling tidak ini nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai etika itu ditabrak ya, sehingga semuanya diabaikan. Kisruh di sana sini itu diantaranya karena meninggalkan etika, meninggalkan aturan dan sebagainya. Satu contoh misalnya di negara-negara barat ya, ini berlaku asas kebebasan, sehingga orang itu boleh bicara apa saja, bahkan nuwun sewu ngilokno, mencaci maki presidennya, mencaci maki pemimpinnya,
mencaci maki, bahkan sampai kepada nabinya orang lain, ya, yang itu riskan untuk yang namanya persatuan, persaudaraan. Itu mereka lakukan. Contoh misalnya di negara barat itu dibuat karikatur tentang Nabi Muhammad, sosok Rasul Allah, nabinya kaum muslimin, yang dijaga kehormatan beliau, kesucian sifatnya dan sebagainya. Tapi di sana dibuat olok-olok, ya, dibuat olok-olok. Ada yang mengatakan di Quran itu ada ayat-ayat setan, ya. Kemudian Nabi itu dikatakan pedofil karena di antara istri beliau ada Siti Aisyah yang dikatakan masih kanak-kanak dan sebagainya. Pokoknya Nabi kita itu dilokno gila sek, istrinya 9. Padahal ketika itu, pada zaman itu, istri raja-raja di dunia itu bukan 10, bukan 20, bisa 100 bahkan lebih, ya. Dan Nabi itu mengawini, menikahi para perempuan tersebut atas perintah Allah, dan di antara mereka yang gadis cuman 2 orang, yaitu Siti Aisyah dan Mariatul Qibtiyah. Lainnya itu sudah janda-janda semua, bahkan yang umurnya lebih 50 tahun. Istri pertama 40 tahun, bahkan ada yang lebih 50 tahun. Dengan tujuan apa? Bukan tujuan seks, ngapain? Itu perintah Allah untuk mempererat hubungan antara tokoh-tokoh yang menjadi orang tua dari istri Nabi tersebut, atau Nabi merasa bertanggung jawab ketika suaminya itu tewas dalam pertempuran dan dia kemudian bersedih, kesulitan mencari nafkah bagi dirinya maupun keluarganya. Tapi di negara barat itu dilon nontek ngamek, dicaci maki di sini, ya, di sana sini dicaci maki. Nah ini, itu kebebasan yang kebablasan. Disangka kebebasan itu hanya milik mereka, padahal orang yang jadi korban pun juga punya kebebasan, ya. Itu kenapa yang di, saya lupa apa, Jerman atau Perancis itu, ya, seorang guru yang dikabarkan itu menghina Kanjeng Nabi, kemudian muridnya menyampaikan itu kepada kaum muslimin di luar sekolah itu, mungkin masih ada hubungan famili di sana, tidak mungkin minta diadili. Itu kebebasan, itu bebas. Nah, akhirnya apa? Dipenggal kepalanya lah, ya, seperti itu, ya. Oleh karena itu maka sebenarnya, ya, peristiwa itu akan terjadi dimanapun selama kebebasan itu masih menjadi filosofi dari satu negara, satu bangsa. Ketika tindakan-tindakan hukum tidak dilakukan, itu mengundang tindakan yang sifatnya itu anarkis. Orang tidak semuanya punya tipologi sabar, tidak semuanya. Ada tipologi orang-orang yang mudah marah, terutama kalau Tuhannya, agamanya, nabinya itu dilecehkan. Mereka tidak akan bicara lain, sudah. Gimana, ya, ditindak sendiri.
inilah para jamaah saya muliakan, banyak hal yang bisa digunakan untuk memecah belah bangsa. Konflik agama dipertajam, digoreng dan sebagainya. Ini yang masih hangat adalah orang yang namanya Muhammad Kacé, ya. Dia itu mengobok-obok agama kita. Syahadat dirobah-robah, Kanjeng Nabi dilecehkan segala macam. Ini kalau sampai dibiarkan, ya, tidak ada tindakan hukum, kan negara kita negara hukum. You punya kebebasan untuk berpendapat, tapi sini juga punya kebebasan untuk menangkal, menindak. Ya mudah-mudahan, ya, kita percayakan kepada aparat hukum untuk menanganinya. Dan sekarang sudah ditangkap, kemarin ditangkap di Bali, ya, ditangkap di Bali orangnya itu, ya. Nah ini, mari kita lihat apakah pemerintah ini memiliki kepedulian terhadap perasaan umat Islam yang merasa marah betul atas tindakan si Kacé itu, ya. Kacé, namanya Kacé, nggak ngerti orang mana itu. Baik, sekarang ada kecenderungan seperti itu, ya. Yang orang-orang Islam sendiri tidak jarang tidak mampu menjaga lidahnya. Begitu naik panggung, naik mimbar, bukan seruan kepada kebaikan, bukan menghargai, menghormati orang lain, tidak, bahkan caci maki yang dilontarkan itu orang Islam sendiri, ya. Walaupun kepada pemerintah dilontarkan tuduhan, fitnah dan sebagainya yang arahnya jelas, yaitu menjatuhkan pemerintah sebagaimana terjadi pada zaman Gus Dur berkuasa. Beliau dijatuhkan dengan fitnah oleh orang-orangnya. Sekarang sama orangnya, ya, golongannya sama. Jadi presiden itu dituduh PKI, difitnah ini itulah dan segala macam, raja hutang macam-macam, pulang-apelongo dan sebagainya, jauh di luar akhlak Islami, jauh. Nah sekarang bagaimana kalau konteksnya seperti itu dan mengarah kepada pemberontakan? Faslun wa yaqatalu ahlul baghi. Apa tindakan pemerintah kalau ada orang seperti itu? Ini hukum Islam lah, ya. Wa yuqatalu, dan dibunuh, diperangi, hukumnya boleh. Ada kelompok orang-orang yang berniat atau mengambil tindakan untuk bughat, membangkang kepada pemerintah yang sah, maka yuqatalu, diperangi. Juga bisa punya makna dibunuh, dan itu sah dalam agama Islam, sah. Loh kalau gitu kan totaliter. Tidak juga, kita negara demokrasi, sudah ada salurannya. Pemerintah salah, gubernur keliru, bupati juga keliru umpama, kan ada wakil kita, ada DPRD di tingkat daerah, kabupaten, DPRD 2, ada DPRD 1 di tingkat provinsi. Ini yang mengkoreksi, ya, tindakan kepala daerah yang menyimpang dari undang-undang atau menyimpang dari ajaran-ajaran agama sehingga membahayakan kehidupan beragama. Sudah ada anunya itu, ya. Makanya milih anggota dewan itu yang bener, ya, yang bener, yang enggak gampang masuk angin, tanda petik, sehingga dia bisa memperjuangkan aspirasi rakyat. Kok bupati kok dinilai ini sudah mulai melenceng misalnya, ya,
misalnya begitu. Sampaikan biar DPRD yang anggota dewan yang memproses melencengnya di mana, ada pelanggaran apa enggak, tentunya dalam hearing atau bertemu dengan bupati sebagai eksekutif. Tidak boleh kemudian mengambil sikap di luar itu, ya. DPR jalanan, ini istilah zaman itu, DPR jalanan, dikit-dikit demo, bubarkan aja kalau gitu legislatif itu. Ngapain punya wakil kalau nggak bisa menyampaikan aspirasi? Ada salurannya. Dan kritik itu tentunya dengan cara yang sopan, yang baik, ya. Non sewu, ya, kita sudah terlalu dicekoi oleh demokrasi ala barat sehingga kritikan itu bukan lagi kritikan tapi sudah caci maki, kebencian. Tujuannya jelas sudah untuk menurunkan pemimpin yang sah, apakah itu bupati, apakah itu gubernur atau presiden. Dan orang-orang ini dalam agama kita boleh diperangi, boleh, ya, kalau sampai tindakannya itu membahayakan persatuan negara dan bangsa. Itu namanya buat ahlul baghi, kelompok pembangkang kepada pemerintah yang tidak mentaati pemerintah. Apa dasarnya? Dasarnya ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Andai kata ada dua kelompok, dua pihak dari kalangan orang-orang yang sama-sama beriman, sama-sama muslim, sama-sama mukmin, iqtatalu, saling bertempur, saling bunuh-membunuh antara keduanya. Faslihu bainahuma, maka damaikan keduanya itu. Damaikan. Ada pihak ketiga yang mendamaikan. Ya. Fa in baghat ihdahuma, fa in baghat, manakala membangkang salah satu kelompok di antara mereka, al-ukhra, atas yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah, maka perangilah, bunuhlah kelompok yang membangkang itu sampai kembali ke jalan Allah. Hatta tafiya ila amrillah. Fa in fa'at faslihu bainahuma, manakala sudah damai, sudah mau didamaikan, sudah mau rukun, sudah mau menyadari kesalahannya dan sebagainya, sudah, maka damaikan keduanya itu bil adli, dengan cara yang adil. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, Al-Hujurat 9. Dan bertindak adillah karena Allah suka kepada keadilan. Nah, ini dasarnya. Oleh karena itu, ketika di dalam sejarah Islam ada kelompok yang membangkang pada masa sahabat Utsman bin Affan, ada kelompok yang membangkang, sebenarnya boleh itu diperangi, boleh. Tapi Sayyidina Utsman itu orangnya sangat sabar, orangnya kalem. Dia tidak mau pasukannya itu mengalirkan darah sesama muslim, tidak mau. Lebih baik dia meninggal. Dan memang iya, beliau itu ditusuk, pemberontak ada di luar mengepung rumahnya, beliau baca Quran, beliau nggak peduli, asyik khusyuk dengan Al-Qurannya, sampai ditombak dari belakang, tembus darahnya ini, sehingga darahnya itu mengalir ke Al-Quran, ke mushaf itu. Orangnya beliau sangat lembut, sangat penyabar, penyayang.
sehingga ketika diperbolehkan untuk mengambil tindakan tegas untuk memerangi mereka, beliau tidak lakukan itu. Beliau lebih baik berkorban nyawa daripada terjadi pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Meninggal. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ada yang membangkang begitu atas perintah Khalifah. Bagaimana? Berperang, ya, berperang, yaitu antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan atau pendukungnya. Ya, dari mulai itulah kemudian terjadi perang antar sesama muslim. Yang benar yang mana? Kalau melihat ayat ini, ya, Al-Hujurat ayat 9, yang benar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena beliaulah yang merupakan penguasa, pemerintah yang memerangi orang-orang yang membangkang, yang bughat, apalagi berniat menjatuhkan pemerintah. Itu berhak untuk memerangi para pembangkang itu. Dan umpama sampai terjadi pertumpahan darah, tidak dosa itu bagi pemerintah yang sah waktu itu, bagi khalifah. Itu terjadi. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal seperti itu semakin melebar, ya, semakin membahayakan persatuan bangsa dan negara. Ketika ada oknum-oknum yang melakukan pembangkangan dengan cara-cara yang tidak etis, ya, kalau ngeritik bukan begitu caranya, diabaikan itu legislatif, langsung dia menukik kepada penjatuhan penguasa. Ini yang membahayakan, ya, apalagi bangsa kita ini besar sekali, ya, lebih 200 juta. Bayangkan terpisah-pisah di 17.000 pulau. Kalau sampai misalnya terjadi perang saudara, ya habis, sudah habis. Negara kita akan cerai-berai, naudzubillah. Oleh karena itu, ketika terjadi suatu letupan kecil yang sengaja manas-manasi keadaan, sengaja mengadu domba dan sebagainya, yang dengan tujuan jelas sudah, atau merusak persatuan bangsa, itu segera ditangani. Itu dalam agama begitu, ya, dan itu dibenarkan. Kalau sampai umpama terjadi konflik, maka Islam akan berada pada posisi membela pemerintah yang tidak zalim, ya, pemerintah yang sah. Itu andai kata ada kezaliman gimana, itu unggul kalau sudah ada pilpres lagi kayak di Amerika tuh, orang-orang tidak suka kepada presidennya, dijatuhkan ketika pilpres sehingga dia kalah. Seperti itu juga, ya, andai kata sekarang ini dinilai tidak baik, tunggu, bersabar dulu, soalnya resikonya berat. Bersabar dulu, nanti ketika pilpres tahun 24 sudah diganti orang lain. Seperti itu. Jangan sampai terjadi perang saudara, naudzubillah. Yang menderita itu adalah keluarga kita, anak-anak kita terutama, ya. Lihat di negara Arab itu, sampai ngungsi ke Amerika, ke Eropa, ya, dan sebagainya. Dan banyak anak kita kemudian menjadi non muslim, ya, gara-gara dilindungi, diasuh oleh keluarga yang siap menerima pengungsi tapi dia bukan muslim, ya. Seperti itu. Mudah-mudahan kasus yang terjadi kapanpun dan dimanapun itu segera ditangani dengan baik. Walaupun Islam memperbolehkan memerangi mereka, mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Dengan penegakan hukum, insya Allah semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bi awamirika wa nawahiyaka, warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa nanajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa ansur 'alaina hikmataka ya arhamar rahimin.
ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واهدنا صراطا مستقيما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله أعلم بالصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.